الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين. في كتابه البداية الهداية إلى أن قال فاعلم أن الله تعالى مطلع على ضميرك ومشرف على ظاهرك وباطنك ومحيط بجميع لحظاتك وخطراتك وخطواتك وسائر سكناتك وحركاتك، وأنك في مخالطتك وخلواتك متردد بين يديه، فلا يسكن في الملك والملكوت ساكن ولا يتحرك متحرك إلا وجبار السماوات والأرض مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم السر وأخفى، فتأدب أيها المسكين ظاهرا وباطنا بين يدي الله تعالى تأدب العبد الذليل المذنب في حضرة الملك الجبار القهار، واجتهد ألا يراك مولاك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، ولن تقدر على ذلك إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أورادك من صباح إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أورادك من صباحك إلى مسائك، فأصغي إلى ما يلقى إليك من أوامر الله تعالى عليك من حين تستيقظ من منامك إلى وقت رجوعك إلى مضجعك. Melanjutkan pembahasan kemarin, kita dijelaskan tentang perintah-perintah Allah yang merupakan terbagi menjadi kewajiban dan kesunahan, serta kita juga dijelaskan bahwa kewajiban itu adalah modal utama dan kesunahan adalah tambahan keuntungan. Juga kemarin diingatkan bahwa tidak akan bisa seseorang itu sampai menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik kecuali dengan memperhatikan hatinya dan anggota tubuhnya dalam gerak-geriknya, tenangnya, nafasnya dari pagi sampai sore. Kembali diingatkan oleh beliau Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, fa'lam, maka ketahuilah, anna Allah Ta'ala muttali'un ala dhamirik, Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jadi harus kita tanamkan di dalam benak kita, dalam keadaan apapun kita, Allah tahu isi hati kita. Maksudnya jangan pernah kita mungkin menampilkan kebaikan, tapi Allah tahu apa yang kita niatkan dalam hati kita. Allah lebih tahu daripada kita apa yang ada di dalam hati kita. Karena itu membohongi diri sendiri aja tidak baik, apalagi mau membohongi Allah. Kita merasa bahwa kita itu berbuat baik,
seakan-akan tampilan kita ikhlas. Ketaatan tampilan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita nggak menyadari sesuatu yang ada di dalam hati kita, bahwa kita melakukannya itu atas keinginan A, B, C, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu pula kita harus mengingatkan diri kita bahwa Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita kadang membohongi diri kita sendiri padahal kita tahu bahwa nggak sesuai apa yang ada di zahir kita dan di batin kita. Contoh, kita kadang membenci seseorang, tapi ketika di hadapannya sok sumai, tapi di hatinya gregetno wong iki. Nah, maka ini Allah tahu apa yang ada di hati kita. Kalau kita sebetulnya jengkel dengan orang itu, tapi kita tampilkan kebaikan, tujuannya bukan kita membedakan antara hati dan batin. Kita ingin merubah hati kita, memaksa hati kita bagus. Tapi kalau kita nuruti hati kita yang marah kepada dia, ini tanda-tanda bahwa kita munafik. Karena itu kita diingatkan. Tapi kalau kita nuruti hati kita yang marah kepada dia, ini tanda-tanda bahwa kita munafik. Karena itu kita diingatkan di sini, sebelum melakukan ketaatan, ingat bahwa Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Wa musyrifun ala zahirik wa batinik, Allah mengetahui, Allah memantau apa yang ada pada zahir kita, anggota tubuh kita secara zahir, perbuatan kita secara zahir, wa batinik, dan perbuatan kita secara batin. Allah tahu semuanya. Allah memperhatikan. Wa muhitun bi jami'i lahadhatik wa khataratik, dan Allah mengetahui dengan sempurna, totalitas, tanpa terkecuali apa yang ada dalam gerak-gerik kita, lintasan hati kita, langkah kaki kita, baik diamnya kita ataupun geraknya kita di dalam kemaksiatan ataupun ketaatan. Kalau hamba sudah demikian, yang ada di dalam hatinya itu Allah, mau berbuat sesuatu itu ingat Allah, maka ini hamba yang istimewa. Sebab ketika dia mau bermaksiat, dia ingat, ya Allah, saya dilihat ini. Mau berbuat taat, aku diperhatikan oleh Allah. Jadi selalu merasa diperhatikan. Ketika melakukan ketaatan pasti dia akan melakukan dengan sempurna. Ketika dia mau melakukan kemaksiatan, dia akan terhindar dari kepada kemaksiatan manusia. Ataupun saat kita sendiri, saat kita bergabung dengan manusia, bergaul dengan manusia, ataupun kita sendiri, kita itu ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kalau sudah kita tanamkan ini dalam hati kita, mau apa yang kita lakukan dari kemaksiatan? Sempatkah kita memikirkan maksiat kalau hati kita selalu saat kita kumpul dengan orang ataupun saat kita sendiri, kita merasa bahwa kita selalu diperhatikan Allah dan Allah tahu gerak-gerik kita. Karena itu fala yaskunu fil mulki wal malakut sakinun, tidaklah ada yang diam di kerajaan langit ataupun kerajaan bumi. Di langit ataupun di bumi tidaklah ada yang diam. Wala yataharrak mutaharrik, dan tidak ada yang bergerak walaupun hanya gerakan kecil. Mau diam mau gerak, gak ada urusan. Kecuali wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaih, Allah sang penguasa langit dan bumi tahu apa yang ada di dalamnya. Kita ini kalau dalam ruangan ini aja tak tertutup dengan hijab,
Ini yang di perempuan ini misalkan gerak kita nggak tahu. Bahkan misalkan jalan kita pun nggak tahu karena apa? Tertutup. Tapi Allah di alam semesta ini jangankan gerakan yang jelas, sampai dikatakan bal ya'lamu dabiban namlatis sauda fi lailatil dhalma inda sakhratis sauda inda sakhratis samma. Allah itu mengetahui langkahnya semut yang berwarna hitam saat di kegelapan malam, petang, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa, dan semut itu berada di batu yang hitam. Kita ini kadang jangankan hitam, ini kan hijau karpetnya. Ada semut kita nggak tahu. Ini yang ada lampu. Allah nggak ada lampu, gelap gulita, semutnya warna hitam dan berada di batu yang hitam. Allah mengetahui. Nah, karena itu jangan pernah kita merasa bahwa aman kalau kita maksiat saat sendirian, nggak ada yang tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu mengetahui khianat mata. Mata yang berkhianat Allah tahu. Kadang kita kalau berbicara dengan 3 orang, kalau kita mau membodohi satu orang itu kita ngasih isyarat dengan mata. Mungkin yang tahu itu antara kita dengan satunya nggak tahu, tapi Allah tahu akan hal itu. Wa ma tukhfis sudur. Allah juga mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati kita. Jadi kita rahasiakan. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia. Rahasia itu ma'asarrahur rajul ila ghairih, yang disampaikan oleh seseorang kepada yang lainnya. Maksudnya kita ngomong sama satu orang, ini rahasia ya, jangan dibongkar antara saya dengan kamu. Ini namanya asir, rahasia. Wa akhfa, yang lebih daripada rahasia, hanya dirinya. Bahkan itu hanya masih lintasan hatinya, Allah sudah tahu. Loh kok bisa? Jangankan lintasan, yang akan datang aja Allah tahu. Wong Allah yang mengatur dari zaman dahulu sampai akan datang. Apa yang ada dalam hati kita, Allah yang melewatkan hal tersebut. Sehingga Allah tahu. Artinya ini beliau sampaikan oleh Imam Ghazali, mengingatkan kepada kita bahwa jangan pernah kita merasa kita ini hidup di dunia ini bebas. Semau kita, seinginan kita. Saat-saat khususnya kita saat sendiri, semau kita. Enggak bisa. Kita masih berada di dunia, mendapatkan perintah Allah untuk melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Dimanapun, saat sendiri ataupun dengan orang lain, tetap kita harus menjalankan perintah Allah. Dimanapun, saat sendiri ataupun dengan orang lain, tetap kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama ada yang memberikan saran untuk membaca beberapa macam zikir. Ini juga bagus untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita ucapkan, tapi betul-betul kita dalami maknanya, kita resapi, kita renungi saat membacanya. Dan ada keuntungan dalam zikir tersebut. Dikatakan, فَإِذَا دَاوَمَ الْعَابِدُ عَلَى هَذَا الذِّكْرِ. Jika seorang hamba yang beribadah kepada Allah melanggengkan, selalu membaca zikir ini, apa itu zikirnya? Allahu syahidi. Allah selalu menyaksikanku. Allahu hadiri. Allah selalu berada di sampingku. Allahu muttali'un alayya. Dan Allah selalu mengetahui apa yang aku lakukan. Allahu syahidi. Allahu hadiri. Allahu muttali'un alayya. Ini
Siapa yang selalu membaca zikir ini, bukan hanya sekedar baca, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu nadirun, Allahu muttali'un alayya, bukan hanya baca, tapi betul-betul maknanya itu diresapi di dalam hatinya, direnungi. Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikanku. Artinya, ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku ini ahli maksiat, ampuni dosaku ya Allah. Hindarkan aku dari kemaksiatan ya Allah. Allahu hadiri, Allah bersamaku. Berarti aku harus selalu beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu berbuat baik karena selalu berada di samping Allah Subhanahu wa taala. Allahu muttali'un alaihi, Allah mengetahui apa yang kita lakukan baik secara zahir maupun batin. Ya Allah, apa yang bisa saya lakukan dari ketaatan, ya ini kekuatan yang Engkau berikan kepadaku. Engkau telah mengetahuinya. Dan kalau itu ada maksiat dalam hatiku, bahkan ya Allah ampuni dosaku. Jadi selalu dalam hatinya demikian. Bukan hanya mengucapkan, tapi hatinya meresapi makna kandungan daripada zikir tersebut. Apa keuntungannya? A'anahullahu ta'ala alal muraqabatil madhkurah. Allah akan membantunya untuk selalu merasa diperhatikan dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu harus kita langgengkan juga. Ya. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Ini zikir yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh para ulama. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu Imam Sahal bin Abba 7 kali. Terbiasa ditambah 11 kali. Terbiasa ditambah sampai belum usia tamyiz sudah terbiasa bangun malam dan qiyamul lail. Belum usia tamyiz sudah terbiasa bangun malam, qiyamul lail, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dari kecilnya demikian, kira-kira hidupnya bagaimana? Kalau kecilnya sudah menjadi soleh, bagaimana besarnya nantinya? Karena itu bahkan sampai beliau itu mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, termasuk pakar sufi, ilmu. Miskin, kalimat miskin di sini orang al-muhtajin, orang-orang yang membutuhkan ilmu. Karena kalau kita belajar di bab zakat dulu, miskin itu adalah orang yang punya kebutuhannya tapi nggak sempurna, artinya masih butuh tambahan. Nah, digunakan kalimat itu memang betul kita ini adalah orang-orang miskin. Oh, saya punya uang banyak kok. Iya, kita ini miskin daripada rahmatnya Allah, miskin daripada kasih sayangnya Allah, miskin daripada karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa coba yang mau ngacung? Saya sudah cukup dari karunia-Nya Allah. Merasa puas kita dengan kenikmatan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu nggak cukup kita dari karunia Allah, pemberian Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala nggak cukup. Karena itu dikatakan miskin. Kita ini masih membutuhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kita, fata'addab, maka beradablah wahai yang sangat membutuhkan daripada karunia Allah, zahiran wa batinan. Baik adab secara zahir, anggota tubuh kita dan hati kita. Selalu beradab. Bagaimana adabnya itu? Berperilaku yang baik. Melanggar apa yang diingini oleh nafsu kita. Daripada cinta dunia, cinta kedudukan, dan juga menjaga hati kita daripada berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana beradabnya? Ta'addu baina yadayillahi, di hadapan Allah, ta'addubal abdil zalil al-muznib fi hadratil malikil jabbaril qahhar. Beradablah dengan adabnya seorang hamba, pelayan, budak, yang dia adalah orang rendahan, orang hina, yang dia telah berbuat salah di hadapan raja yang berkuasa, yang bisa mengatur secara total rakyatnya. Kalau ada pelayan
gampang, lebih mudahnya untuk kita pahami, pembantu rumah tangga dia habis jatuhkan, kalau mudahnya itu HP-nya majikannya. Nah, HP-nya bukan murah, 20 juta. Setelah menjatuhkan, mau menjatuhkannya itu sengaja ataupun tidak sengaja, bagaimana dia menghadapi majikannya? Apakah dengan mentang-mentang? Sedangkan dia masih butuh gaji, butuh bayaran, butuh bantuan daripada majikannya. Apakah dia, bahasa kita itu petentang-petenteng? Kan khawatir, takut, merendah, merasa hina, merasa takut diazab, dimarahi, disiksa, takut dilaporkan dan yang lain sebagainya. Begitulah kita semestinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah selalu tahu keadaan kita mau sholat ataupun gak sholat, mau di hadapan orang ataupun sendiri, maka selalulah kita bahwa nggak peduli di hadapan orang kita dianggap apa, yang penting kita di hadapan Allah harus beradab dengan adab yang sempurna seperti orang yang selalu berbuat dosa. Memang kita ini kadang nggak sadar bahwa kita ini pelaku dosa. Kita merasa sudah baik, apalagi wah saya ini aktif di masjid 5 waktu. Oh masya Allah, saya ini aktif pengajian di mana-mana. Oh saya ini berdakwah kemana-mana. Kita merasa sudah baik terkadang. Padahal di sisi lain hati kita ini busuk, penuh dengan keinginan dipuji orang, dipuja orang, disanjung orang, dimuliakan orang, ditokohkan orang. Artinya kita ini orang yang banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah seperti itulah mestinya kita ini dalam posisi seperti itu, kita tahu bahwa kita ini bukan orang yang baik, selalu beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik di salat maupun di luar salat. Wajtahid, berusahalah semaksimal mungkin. Keluarkan segala kekuatan dan kemampuan kita, alla yaraka maulaka haitsu nahak. Di saat Allah memberikan larangan kepada kita, jangan dilakukan hal ini. Hukumnya perbuatan ini haram. Jangan maksiat, jangan minum minuman keras, jangan mengkonsumsi narkotika, jangan berbicara yang tidak baik di masjid. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh para ulama, kita tahu semua ini larangan. Selesai kita tahu, hanya itu saja enggak. Ketika kita tahu, jangan sampai kita berada dalam larangan itu, karena Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Alla yaraka maulaka haitsu nahak. Jangan sampai kita usaha semaksimal mungkin, ketika Allah sudah melarang sesuatu, kita justru melakukannya. Karena Allah tahu. Allah tahu. Karena itu Imam Ghazali mengatakan wajtahid, berusahalah semaksimal mungkin. Maksudnya apa? Ya kita ini manusia, mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Wis biasa salah. Makanya beliau sampai mengatakan berusahalah. Artinya nggak mungkin kita terlepas total, itu sulit. Tapi ketika kita berusaha semaksimal mungkin, Allah bantu kita akan menghindari akan hal maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha. Kalau nggak usaha nggak bisa. Harus dengan berusaha yang sangat kuat. Karena itu kita juga diperintahkan untuk mengetahui apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan ta'allamtu syarra la li syarri. Aku pelajari keburukan-keburukan, bukan berarti aku ingin melakukannya, tapi justru walakin litawakkihi, untuk aku bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Kita pelajari bagaimana sih riya itu, pamer itu bagaimana sih? Bukan kita mau pamer, enggak, agar kita enggak pamer. Sombong itu bagaimana sih? Apakah saya ini termasuk orang yang berbuat sombong? Oh, sombong ini demikian. Bukan berarti kita mau sombong, tapi kita akan menghindari sombong. Oh, mencuri itu bagaimana sih hukumannya? Bukan berarti kita mau mencuri. Enggak, justru karena kita mempelajarinya untuk menghindarinya. Jadi tahu keburukan untuk dihindari.
Begitu juga sebaliknya. Wala yafkiduka haitsu amarak, jangan sampai Allah enggak mendapatimu saat Allah memerintahkanmu. Kita tahu perintah Allah, kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan zakat, kita diperintahkan puasa, kita diperintahkan haji, kita diperintahkan silaturahim, kita diperintahkan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, memperhatikan tetangga. Perintah Allah Subhanahu wa taala kita tahu. Jangan sampai itu ada perintah Allah kita kok enggak ngelakukan. Dan Allah tahu itu. Nah, karena itu kalau kita sudah mengetahui bahwa kita selalu diperhatikan Allah, kita akan berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mau melakukan semuanya? Nggak mungkin. Bertahap. Kita lakukan sebisa kita. Apa yang kita mampu kita lakukan dulu. Jangan sampai karena nggak bisa ini ditinggal semuanya. Nggak, lakukan sebisa kita. Apa yang bisa kita tingkatkan sedikit demi sedikit agar mencapai seluruhnya. Karena itu dalam firman Allah, wattaqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Totalitas, harus mau nggak mau dengan semaksimal mungkin. Nah, itu sebagian ulama menyatakan bahwa ini maksudnya ketika meninggalkan kemaksiatan secara total. Tapi wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, ini dalam melakukan ketaatan. Semampunya. Yang penting wajib harus kita lakukan secara total. Walan taqdir ala dzalik illa bi an tuwazzi' awqatik. Enggak mungkin kita bisa menjalankan itu semuanya. Selalu melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, selalu memperhatikan keadaan kita dengan Allah, selalu merasa bahwa kita diperhatikan oleh Allah, kecuali dengan kita membagi waktu. Waktu kehidupan kita ini harus kita bagi. Oh, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk berzikir, ada waktu untuk silaturahim, ada waktu untuk melakukan ini, melakukan itu. Dibagi waktunya, dijadwal. Jangan waktu sekolah dulu aja ada jadwalnya. Oh, jadwalnya les jam sekian, jadwalnya ngaji jam sekian, jadwalnya sekolah. Karena kita sudah menjadi orang tua terus nggak ada jadwal. Tetap ada jadwal. Harus kita buat jadwal sendiri. Kalau dulu dijadwalkan orang tua, dijadwalkan guru. Kalau sekarang kita sudah dewasa harus menjadwalkan diri kita sendiri. Jangan sampai hidup kita ini kerja, tidur, kerja, tidur, kerja, tidur. Terus kita ini hidup untuk di dunia apa untuk di akhirat? Ini yang eman gitu loh. Makanya harus diatur. Oh, ini waktunya pengajian. Oh, ini waktunya saya darusan. Oh, ini waktunya ini. Harus dibagi. Oh, saya waktunya kerja. Oh, waktunya saya menasihati keluarga. Oh, waktunya saya ini bersilaturahim. Jangan dijadwal untuk setiap Sabtu atau Ahad pas libur rekreasi ke kolam renang. Jadwal senang-senang di dunia. Kapan kita akan senang-senang di akhirat kalau kita senang-senang di dunia? Sebanyak kita lalai dari Allah di dunia, sebanyak itu pula kita nggak akan merasakan surga. Sebanyak apa kita susah di dunia, sebanyak itu pula kita akan merasakan nikmat di surga. Karena itu jangan dipikirkan jadwal untuk rekreasi, tapi pikirkan jadwal untuk bagaimana kelak di hari kiamat kita. Wa turatib auradak, harus kita tertibkan rutinitas kita. Dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Karena itu kata beliau, Imam Ghazali, dengarkan apa yang akan disampaikan kepada kalian daripada perintah-perintah Allah dari kamu bangun tidur sampai kamu tertidur lagi. Dari ngangkat badan dari tempat tidur sampai kembali ke tempat tidur lagi. Nah, ini di dalam kitab Bidayatul Hidayah kita diajarkan cara untuk mengatur jadwal. Apakah harus persis seperti itu? Enggak. Ini saran dari beliau. Saran dari beliau akan disampaikan nanti setiap hari, setiap Senin akan kita kaji. Ini saran. Kita boleh menentukan sendiri, boleh. Yang penting kita dikasih gambaran. Gini loh caranya mengatur jadwal kehidupan manusia itu. Sebagai manusia yang baik, ini loh jadwalnya. Kita mau ngerubah sedikit, oh ini harus diganti karena nggak sesuai dengan saya, karena saya waktunya beda. Ini ditaruh di sini, yang ini ditaruh di sini, boleh, nggak ada masalah. Ini hanya contoh. Beliau menggambarkan contoh untuk kita bisa mengatur waktu dengan baik. Karena itu mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang terbaik, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menjalankan ketaatan, menjauhi segala kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.